Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bilqis Nuharosyadah dari Prodi PGMIB di IAIN Kediri. Kepada yang terhormat Ibu Septiana Purwaningrum, MPDI selaku dosen mata kuliah perangkat pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Membaca cerita di buku pendidikan Pancasila setelah mendengarkan penjelasan guru. 2. Menuliskan macam-macam suku bangsa dan budaya yang ada di sekitar setelah berdiskusi kelompok. 3. Menjodohkan pasangan pakaian adat dengan daerah asal sebagai upaya menghargai perbedaan budaya Indonesia. 4. Menyebutkan ciri khas masyarakat di lingkungan sekitar setelah berdiskusi kelompok. Langsung saja kita akan belajar PPKN SD fase B kelas 4 semester 1 bab 1 tentang mengenal lingkungan sekitar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Identitas masyarakat di sekitar tempat tinggal adalah kebiasaan sosial dan budaya yang terbentuk dari latar belakang setiap orang yang tinggal bersama. Jadi, biasanya setiap daerah memiliki kebiasaan dan adat masing-masing. Nah, apa sih budaya itu? Budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Hal ini mencakup cara berpakaian, makanan yang dimakan, bahasa yang digunakan, serta tradisi dan upacara khusus. Budaya membuat setiap kelompok orang menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Nah, karena cara hidup setiap kelompok manusia di setiap tempat berbeda, maka budaya yang dihasilkan juga berbeda. Dalam kasus ini, itulah alasan mengapa budaya di dunia dan di Indonesia beraneka atau bermacam-macam. Di Indonesia sendiri, bentuk-bentuk budaya yang sangat mudah dilihat adalah tentang suku bahasa daerah, rumah daerah, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan masih banyak lain sebagainya. Oke, pertama kita akan mengenal lebih dulu identitas budaya masyarakat. Perhatikan gambar di samping. Ya, betul, ada suku Dayak di Kalimantan Tengah dengan bahasa Dayak Ngaju dan agama kepercayaannya mayoritas Keharingan. Lalu ada Reok Ponorogo dari Jawa Timur, kesenian daerah yang pementasannya disertai dengan jaran kepang atau disebut juga dengan kuda lumping. Lalu ada yang di baris ketiga adalah suku Ambon. Mereka memiliki tarian cakalele yang digunakan untuk menyambut tamu dengan iringan alat musik tifa dan suling. Akan tetapi, apakah kalian tahu persamaan di antara semua ini? Betul sekali, meskipun Indonesia memiliki berbagai budaya dan adat yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu Nusantara, kita tetap satu Indonesia. Setelah kita tahu bahwa Indonesia beragam, yang harus kita lakukan adalah harus menghargai identitas masyarakat di sekitar. Menghargai identitas masyarakat di sekitar tempat tinggal adalah sebuah perilaku penghargaan terhadap perbedaan identitas di masyarakat dapat mencakup ras, suku, agama, budaya, bahasa, gender, dan latar belakang sosial ekonomi. Menghargai satu sama lain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak sekali pulau, sehingga Indonesia mempunyai suku budaya dan agama yang beragam di setiap pulaunya. Menghargai perbedaan masyarakat bisa dilakukan dari hal-hal sederhana, yaitu dengan menghargai perbedaan di lingkungan sekitar kita dengan cara bersikap ramah dan baik kepada semua orang, tidak mengejek bahasa agama ataupun budaya orang lain, lalu menghormati dan menghargai tradisi teman, dan juga bisa dengan membantu orang lain saat kesusahan. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang suku budaya dan kepercayaan masyarakat di lingkungan sekitar kita,
kita juga akan mengenal struktur pemerintahan di sekitar kita. Gambar di samping ini adalah struktur organisasi pemerintahan yang ada di desa. Ada BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lalu ada kepala desa. Kepala desa mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa dan pengembangan masyarakat di desa. Lalu ada sekretaris desa atau biasanya disebut dengan sekdes, adalah pembantu kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Bawahnya lagi ada kasih pemerintahan, kasih tata usaha dan umum, kasih kesejahteraan, kasih keuangan, kasih pelayanan, kasih perencanaan. Lalu ada lagi kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, serta kepala dusun 4. Setelah itu, kita akan membahas juga tentang tugas kepala desa. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu, ada juga wewenang kepala desa, diantaranya yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. Menjelajah lingkungan sekitar, artinya melakukan kegiatan untuk mengenal dan memahami area di sekitar tempat tinggal kita atau di sekolah kita. Setelah itu, ayo kalian amati ada apa saja di sekitar tempat tinggal kalian. Di sini contohnya ada alam, yaitu ada gunung dan sungai. Serta buatannya ada tempat bermain dan juga sekolah. Di sekitar lingkungan kalian pasti masih banyak lagi loh tempat-tempat alam dan buatan. Tempat-tempat itu bisa kita rawat dan kita jaga dengan cara bergotong royong. Kesimpulannya, mengenal dan menghargai identitas masyarakat sekitar membantu kita memahami dan menerima perbedaan di lingkungan kita. Juga memahami struktur pemerintahan desa mengajarkan kita tentang peran-peran penting di desa. Sementara menjelajah lingkungan sekitar membuat kita lebih akrab dengan tempat tinggal kita. Semua ini membantu kita menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan peduli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.